Di tangan seorang gadis kecil, sebuah bank raksasa menemukan harapannya kembali. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang mampu menyentuh hati dan membangkitkan imajinasi Anda. Bayangkan, seluruh sistem sebuah bank besar tiba-tiba lumpuh, transaksi bernilai miliaran rupiah terancam gagal, bahkan para ahli teknologi terbaik kota sudah menyerah. Dalam krisis yang mencekam itu, seorang gadis berusia 10 tahun, putri seorang petugas kebersihan biasa, maju ke depan dan berkata, "Saya bisa memperbaikinya." Mungkinkah seorang anak kecil benar-benar menyelamatkan sebuah bank besar dari kehancuran? Tetaplah bersama kami dalam kisah nyata penuh haru ini, di mana Anda akan menyaksikan keberanian, bakat, dan pengetahuan yang melahirkan kemenangan tak terduga. Siang hari itu, terik matahari terasa membakar kepala. Di sekolah negeri desa, murid-murid baru saja menerima kabar libur setengah hari. Mereka berlarian pulang dengan riang gembira. Surya Prasetyo, seorang petugas kebersihan di ban kota, datang menjemput putrinya, Rima Ayu Pratiwi. Begitu melihat ayahnya, Rima langsung berlari dan melompat ke pelukannya. "Papa, hari ini sekolah pulang lebih cepat," katanya dengan senyum polos. Surya Prasetyo tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu ikut Papa ke ban sebentar. Papa hanya perlu bekerja sekitar 1 jam, setelah itu kita pulang bersama." Rima bertanya polos, "Tapi Papa, aku harus apa di sana?" Surya Prasetyo tertawa kecil. "Kamu hanya duduk diam, baca buku, atau sesekali lihat Papa bekerja. Nanti kita pulang bareng." Rima mengangguk patuh, menggenggam erat tasnya. Sejak pagi, ban terbesar di Jakarta Pusat itu sudah dipenuhi ketegangan. Para nasabah datang untuk berbagai urusan transaksi, tapi sejak awal hari sistem komputer ban mengalami gangguan aneh. Pada jam dinding digital besar, menit demi menit membuat semua orang semakin resah. Di loket, kasir berulang kali menekan tombol, namun layar hanya menampilkan pesan yang sama. "Server not responding, please try again later." Seorang petani yang berdiri di antrean mengeluh putus asa, "Saya harus bayar uang sekolah anak saya. Dari pagi saya menunggu. Sampai kapan lagi?" Di sisi lain, seorang pengusaha berteriak marah, "Hari ini rekening saya harus melakukan transaksi miliaran rupiah. Truk barang sudah menunggu, kalau sistem terus mati begini kerugian saya bisa sangat besar." Suasana di dalam aula ban semakin memanas, suara orang-orang bergema memenuhi ruangan. Ada yang mengibaskan kertas nomor antrean sambil berteriak, ada pula yang melampiaskan amarah dengan memukul meja loket. Sudirman Wibowo, manajer bank berusia sekitar 45 tahun yang berwajah serius, berulang kali mencoba menenangkan staf dan para nasabah. "Harap tenang, kami sudah menghubungi tim dari Institut Teknologi Bandung. Ini masalah teknis, butuh waktu untuk diperbaiki," ujarnya dengan suara berat. Namun tak seorang pun mau mendengar. Para pejabat ban sendiri terlihat panik, mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan kecil. Transaksi bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah tertahan, subsidi untuk para petani tidak bisa ditransfer, pembayaran para pengusaha macet, dan uang kuliah mahasiswa di kota pun tak dapat diproses. Kerumunan makin lama makin gelisah. Dalam kekacauan itu, pintu terbuka dan masuklah Surya Prasetyo, petugas kebersihan ban, dengan sapu di tangan dan tas lusuh tergantung di bahu. Di sisinya ada putrinya yang baru pulang sekolah, Rima Ayu Pratiwi. Begitu melihat lautan orang yang resah, Rima tertegun. Nasabah mengantri dengan wajah putus asa, para pegawai pun tampak bingung. Rima menarik pelantangan ayahnya dan bertanya polos, "Papa, kenapa semua orang terlihat begitu cemas? Apakah komputer rusak?" Surya Prasetyo mengangguk, menatap penuh beban. "Iya, Nak, sistem bank sedang rusak. Hanya teknisi yang bisa memperbaikinya. Kita harus menunggu." Tapi rasa ingin tahu Rima semakin besar. "Kalau aku coba lihat, mungkin aku bisa membantu," bisiknya. Ayahnya cepat-cepat menggeleng. "Tidak, sayang, ini ban besar. Di sini ada urusan miliaran rupiah." Sementara itu, keringat dingin bercucuran di dahi Sudirman Wibowo. Ia berkali-kali menelpon seseorang, lalu melempar ponselnya ke meja dengan kesal. Dengan wajah tegang ia memerintahkan staf, "Cepat hubungi kantor pusat. Suruh kirim spesialis IT sekarang juga. Seluruh pekerjaan ban berhenti. Kalau berita ini sampai ke atasan, karir saya bisa tamat." Sekitar setengah jam kemudian, seorang teknisi bernama Bagas Kurniawan datang membawa laptop dan kotak peralatan. Kehadirannya membuat nasabah sedikit lega. Ia segera menghubungkan laptop dengan sistem komputer, mengetik baris demi baris kode, memeriksa kabel, lalu merestart perangkat.
Namun hasilnya tetap sama, layar terus menampilkan pesan kesalahan dengan huruf merah menyala. Layar tiba-tiba memancarkan pesan berhuruf merah, error kritis, sistem gagal, dan napas di ruangan seolah tersedak. Saya melihat Sudirman Wibowo terperangah, suaranya tercekat, kenapa ini tidak bisa diperbaiki? Bukankah Anda ahli? Bagas Kurniawan, teknisi yang dari tadi berkutat dengan laptop, terlihat kalut dan mengangguk gugup. Pak, ada masalah mendalam di server. Saya sudah mencoba semampu saya, sekarang belum ada tindakan yang bisa menghentikannya. Begitu kabar itu menyebar, gelombang kemarahan dan keputusasaan menyeruak di aula. Beberapa orang memegangi kepala, ada yang meraung, ada pula yang pura-pura tenang namun wajahnya memucat. Saya melihat Rima Ayu Pratiwi duduk di sudut, mata besarnya menempel di layar seperti menelan setiap baris kode. Dan dengan jernih ia memperhatikan pola yang sama diulang-ulang oleh para teknisi tanpa ada upaya baru. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya, bila mereka terus mengulang langkah yang sama. Bagaimana sistem akan pulih? Perlahan ia menarik tangan Surya Prasetyo dan berbisik, "Papa, izinkan aku coba sekali." Surya Prasetyo terkejut dan menahan. "Tidak, nak, ini urusan orang dewasa. Kamu masih kecil." Sudirman Wibowo duduk lunglai di kursinya, keringat menetes di pelipisnya, jari-jarinya mengepal saat ia berteriak ke stafnya agar segera menghubungi kantor pusat dan mendatangkan spesialis IT sekarang juga. Seluruh operasional ban terhenti dan ketakutan menggantung di udara karena transaksi bernilai miliaran rupiah terblokir. Namun saat itu pandangan semua orang tertuju pada sosok kecil yang tetap berdiri di dekat meja manajer, menenangkan sekaligus memancarkan keberanian yang tak terduga. Namun Bagas Kurniawan menggeleng putus asa. "Pak, sistem sepenuhnya dikendalikan oleh pihak lain. Saya tak punya cara menghentikannya sekarang." Sudirman Wibowo tampak tak percaya, dadanya berdebar, lalu pandangannya tiba-tiba tertumbuk pada sosok kecil yang beberapa saat lalu sempat ia marahi. Tanpa pikir panjang ia berlari mendekat ke Rima Ayu Pratiwi. Rima Ayu Pratiwi menatapnya dengan mata polos, namun ada kilasan keyakinan di wajahnya yang membuat suasana sejenak terdiam. Sudirman Wibowo membungkuk di hadapannya, tangan berdoa seolah memohon. "Nak, tadi saya memarahimu, tapi sekarang keadaannya sangat buruk." Para ahli pun belum mampu mengatasinya, uang terus mengalir keluar dari ban. "Aku memohon, coba lihat, mungkin hanya engkaulah yang bisa melakukan sesuatu." Seluruh staf ban otomatis terpana melihat seorang manajer besar meminta bantuan pada seorang gadis berumur 10 tahun. Rima Ayu Pratiwi hanya tersenyum tenang dan berkata, "Jangan khawatir, Pak, saya akan coba." Dalam hitungan detik gadis kecil itu duduk di kursi kantor besar depan layar komputer, menempatkan tangannya di atas keyboard, sementara Sudirman Wibowo berdiri di sampingnya terus mengusap keringat di dahinya seperti orang yang nyaris kehabisan napas. Para teknisi dan ahli, termasuk Bagas Kurniawan, mundur selangkah demi memberi ruang, wajah mereka campuran antara ragu, harap, dan takjub, karena di hadapan mereka kini berdiri bukan sosok ilmuwan ternama melainkan seorang anak kecil yang siap menantang badai digital demi menyelamatkan jutaan nasabah. Para teknisi berdiri agak jauh sambil berbisik satu sama lain. Bagaimana mungkin? Anak sekecil itu bisa melakukan sesuatu? Namun mata mereka tak lepas dari sosok kecil yang kini duduk tegak di depan layar. Para nasabah pun terdiam, menahan napas. Surya Prasetyo berdiri di sudut dengan wajah tegang, tapi sorot matanya menyiratkan kebanggaan. Ia tahu sejak kecil Rima Ayu Pratiwi sudah lincah dengan komputer, meski tak pernah membayangkan anaknya akan diberi kesempatan sebesar ini. Gadis itu menarik napas panjang, lalu meletakkan kedua tangannya yang mungil di atas keyboard. Saat jemarinya mulai menari cepat, suara ketukan tombol menggema dalam keheningan aula ban, memecah kecemasan. Di layar, baris-baris kode, perintah, dan jendela sistem berganti cepat terbuka dan tertutup. Semua orang terpaku, bahkan Sudirman Wibowo melotot, mengikuti setiap huruf seperti nasibnya sendiri tergantung di sana. Para teknisi termasuk Bagas Kurniawan makin mendekat, bergantian menatap layar lalu saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Atmosfer ruangan berubah seolah aula ban itu telah menjelma menjadi adegan film fiksi ilmiah, dan pemeran utamanya bukan ilmuwan besar, melainkan seorang gadis polos berusia 10 tahun bernama Rima Ayu Pratiwi. Saya melihat Rima Ayu Pratiwi mulai membuka program server utama. Deretan panjang kode bergulir di layar seperti gulungan naskah yang tak pernah berhenti. Namun ia tak ragu, matanya yang kecil membaca setiap baris dengan tenang dan cepat. Lalu ia menelusuri file-file kunci sistem yang terkunci, mencoba menebak sejak kapan transfer uang otomatis itu dimulai. Jemarinya bergerak gesit ke sana kemari sampai Bagas Kurniawan dan teknisi lain yang berdiri di sampingnya ikut tertegun. Dengan suara tenang Rima menunjuk satu jejak dalam log dan berkata, "Perhatikan, di sini ada program backdoor yang terpasang. Lewat situ uang terus menguap keluar dari rekening, dan seluruh ruangan seketika terhenyak." Para ahli saling berbisik,
Heran bagaimana seorang anak bisa masuk sedalam ini di dalam sistem. Namun Rima tak berhenti. Ia membuka satu persatu alat antivirus, panel firewall, dan protokol jaringan. Jendela demi jendela kode memenuhi layarnya. Sudirman Wibowo, para nasabah, bahkan Surya Prasetyo berdiri menahan napas ketika melihat bagaimana perlahan Rima menelusuri akar masalah itu sampai ke dasar sistem. Bukan hanya ia menemukan sumber virus, tapi ia juga melacak bahwa ada pihak peretas yang dari dalam memindahkan dana bank ke server lain. Saya merasakan detak jantung ruangan itu sejenak terhenti saat Rima, dengan tenang namun penuh keyakinan, menyiapkan langkah untuk menutup pintu belakang itu. Tiba-tiba Rima Ayu Pratiwi berseru, "Lokasi peretas ketemu, ini dioperasikan dari kota Bekasi." Dan mata Sudirman Wibowo serta tim teknis saling berpandangan penuh haru. Saat itulah Rima Ayu Pratiwi memperlihatkan kekuatan aslinya. Dengan tenang ia menyerang langsung ke server peretas, layar dipenuhi hujan kode dan perintah yang berjatuhan seperti badai. Sang peretas berupaya membangun pertahanan tapi penguasaan Rima Ayu Pratiwi begitu kuat hingga setiap jebakan musuh satu persatu dipatahkan. Dalam hitungan menit ia menghentikan proses transfer otomatis itu dan bahkan memulangkan dana yang sudah berpindah ke akun lain kembali ke rekening bank. Layar demi layar berubah menjadi hijau, komputer-komputer yang sebelumnya membeku dan menampilkan layar hitam kini perlahan pulih ke kondisi semula. Seluruh ban seolah kembali bernapas hidup. Sudirman Wibowo hampir tersungkur seperti orang yang terselamatkan. Ia menatap penuh syukur sambil berkata seolah hendak jatuh ke kaki Rima Ayu Pratiwi. "Nak, kamu telah menyelamatkan kami dari jurang kehancuran." Lalu dengan sigap ia mengirim jejak lokasi yang ditelusuri Rima Ayu Pratiwi ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian petugas Polri bersama tim siber bergerak cepat melakukan penggerebekan dan dalam beberapa jam pelaku berhasil ditangkap di Bekasi. Sementara suasana panik berubah menjadi euforia. Para nasabah berpelukan, pegawai menangkup dada menahan lega, dan Surya Prasetyo meneteskan air mata bangga melihat anaknya. Anak desa yang sederhana, menjadi pahlawan yang menyelamatkan hari itu. Suasana berubah layaknya adegan film di depan mata saya. Ketika polisi menangkap peretas itu di tempat dan membawanya dalam kondisi tangan terborgol, seluruh aula ban meledak dari ketegangan menjadi gelombang lega yang tak terbendung. Beberapa saat yang lalu wajah-wajah itu penuh kecemasan, ketakutan, dan kekalutan. Kini berganti dengan napas panjang kelegaan dan bisik-bisik syukur. Para nasabah mulai saling berbincang. "Wah, gadis ini benar-benar luar biasa," kata mereka, tak percaya bahwa di saat para ahli teknis yang bergelar tinggi pun kebingungan, seorang anak kecil dalam hitungan menit mampu menuntaskan seluruh sistem. Bahkan para teknisi sendiri mengakui dengan nada tercengang bahwa mereka hanya sampai di permukaan program. Sedangkan Rima Ayu Pratiwi menembus sampai ke server lawan dan menutup permainan itu. Keterampilan seperti ini jarang ditemui bahkan di antara peretas etis profesional. Dalam mata Sudirman Wibowo terpancar bangga dan syukur yang sama kali kuat, berkali. Kali ia menyatukan kedua tangan seraya berkata, "Rima Ayu Pratiwi, hari ini kamu tidak hanya menyelamatkan kehormatan ban ini, tetapi juga memulihkan kepercayaan ribuan nasabah. Saya tunduk di hadapanmu." Sementara mata Surya Prasetyo berkaca-kaca. Badai kebanggaan membanjiri dadanya karena putri kecilnya dari kampung telah berubah menjadi penyelamat ban besar kota itu.